Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku
kasih-Mu besar bagiku, dan rancangan-Mu yang terbaik, Tuhan. Ku mau memuji perbuatan tangan-Mu, Yesus. Allahku yang dahsyat, Allahku yang heran. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Ku mau memuji menyembah-Mu, Tuhan. Ku sembahkan, ku sembahkan. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan, ku sembahkan, Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku sembahkan, ku sembahkan. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan, ku sembahkan, Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Selamat pagi, saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara yang dikasihi Tuhan? Kita berharap semuanya diberkati oleh Tuhan. Diberkati dalam kesehatan, diberkati dalam kekuatan, yang sakit dipulihkan, yang lemah dikuatkan. Puji nama Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kesempatan yang terbaik yang Tuhan berikan kepada kita untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Sebab ada saatnya nanti tidak ada kesempatan lagi untuk merenungkan firman Tuhan. Dan pagi hari inilah yang Tuhan sampaikan kepada kita, saudara yang dikasihi Tuhan. Dan ini kesempatan terbaik untuk kita semua anak-anak Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita buka firman Tuhan di dalam kitab Yeremia pasal 17 ayat 7. Yeremia pasal 17 ayat 7, firman Tuhan berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Sekali lagi dikatakan Yeremia pasal 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat Yeremia pasal 17 ayat 7 ini adalah sebuah pesan firman Tuhan oleh Nabi Yeremia kepada bangsa Yehuda pada waktu mereka ada dalam pembuangan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, supaya mereka tidak lagi mengandalkan kekuatan orang lain, tidak lagi mengandalkan kekuatan mereka sendiri, tetapi mengandalkan Tuhan. Atau dikatakan mereka harus bertobat, meninggalkan semua apapun yang mereka andalkan di dalam kehidupan mereka. Ketika mereka bertobat, ketika mereka mengandalkan Tuhan, firman Tuhan berkata bahwa bangsa Yehuda pasti diberkati oleh Tuhan.
Saudaraku yang dikasihi Tuhan, seperti yang dikatakan Yeremia pasal 17 ayat 8, dan inilah berkat yang disediakan bagi mereka. Dikatakan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, dan yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Ketika seseorang mengandalkan Tuhan, dikatakan dalam ayat firman Tuhan di bagian yang terakhir dikatakan tidak berhenti menghasilkan buah. Ada berkat yang Tuhan sediakan bagi mereka yang mengandalkan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini tentu dipesankan kepada kita semua supaya kita sadar bahwa tidak ada satupun yang dapat kita andalkan di dalam dunia ini selain Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, apapun kekuatan manusia itu, apapun pengalaman manusia itu tidak akan bisa membawa kita dalam suatu kemenangan atau kita mendapatkan sebuah berkat yang Tuhan percayakan kepada kita. Apapun keahlian kita, pengalaman kita tidak akan bisa berbuat banyak, saudara yang dikasihi Tuhan. Terlebih lagi di masa-masa yang sulit yang kita hadapi. Hanya kuasa Tuhanlah yang menjadi pengharapan kita. Karena itulah kita mau belajar untuk mengandalkan Tuhan. Saudaraku, hari-hari ini saudara yang dikasihi Tuhan, apa sih yang kita bisa andalkan? Apakah kemampuan kita? Apakah keuangan kita? Apakah kedudukan kita? Atau status kita yang mungkin suatu hal yang bisa membuat kita menjadi bangga saudara yang dikasihi Tuhan. Atau mungkin ada yang di atas kita, seorang manusia yang bisa kita andalkan. Saudaraku, itu tidak akan pernah bisa membuat kita untuk mendapatkan berkat atau mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Saudaraku, karena semua kekuatan manusia itu terbatas saudara yang dikasihi Tuhan. Hanya kuasa Tuhanlah yang menjadi pengharapan kita. Karena itulah kita mau belajar untuk mengandalkan Tuhan. Jelas apa yang dikatakan dalam Amsal pasal 3 ayat 5 itu berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Sekali lagi dikatakan Amsal 3 ayat 5 berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Tuhan sampaikan kepada kita untuk kita percaya kepada Tuhan dengan sepenuh hati, dengan segenap hati, dan tidak bersandar kepada pengertian kita sendiri. Tidak mengandalkan kekuatan kita sendiri, tidak mengandalkan pengetahuan kita sendiri. Untuk kita bisa diberkati oleh Tuhan, kita akan percayakan sepenuhnya kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan dalam seluruh kehidupan kita ini. Tuhan kita Tuhan yang sangat baik. Tuhan tahu kemampuan manusia itu. Tuhan tahu kelemahan manusia itu. Tuhan tahu keterbatasan manusia. Itulah sebabnya jangan bersandar kepada pengertian kita sendiri. Tetapi bersandarlah atau andalkan Tuhan dalam hidupmu supaya diberkati oleh Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, seperti apa yang dikatakan Yeremia tadi, dikatakan di sana diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini sungguh luar biasa. Tuhan berjanji bahwa orang yang percaya kepada Tuhan, yang mengandalkan kepercayaannya kepada Tuhan, diberkati, saudara yang dikasihi Tuhan. Atau orang percaya yang menaruh kepercayaannya sepenuhnya kepada Tuhan. Dalam segala aspek kehidupannya akan diberkati. Dan mereka dikatakan seperti pohon yang ditanam di dekat air, yang akar-akarnya menjalar ke air, saudara yang dikasihi Tuhan. Dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau. Artinya apapun yang terjadi di depan kita, apapun musimnya, ketika sebuah pohon itu tanam di tepi aliran air yang mengalir, dan dia akan bertumbuh dan dia akan subur, saudara yang dikasihi Tuhan. Dikatakan daunnya pasti hijau. Apapun musimnya tidak akan terpengaruh, saudara yang dikasihi Tuhan. Apapun yang terjadi di depan kita, apapun musimnya, kita tidak perlu takut dan khawatir. Ingat Tuhan katakan dalam firman, dalam Filipi pasal 4 ayat 6, dikatakan di sana, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu
kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jangan pernah kita takut, jangan pernah kita khawatir, jangan pernah kita cemas. Ada Tuhan yang bersama-sama dengan kita. Ada Dia yang terus bersama-sama dengan kita. Ada Roh Kudus yang memampukan kita untuk menghadapi semuanya itu. Sekalipun musim panas datang atau musim kemarau datang, daunnya pasti selalu hijau dan tidak akan pernah berhenti berbuah. Inilah orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mengandalkan Tuhan berarti kita harus bergerak aktif, melakukan bagian kita dengan sikap hati yang percaya bahwa Tuhan pasti menolong saudara dan saya, saudara yang dikasihi Tuhan. Menghadapi segala sesuatu. Jadi ketika kita mempercayakan diri kita sepenuhnya hanya kepada Tuhan dan menaruh harapan kepada Tuhan, maka janji Tuhan ada dalam Yeremia pasal 17 ayat 7 dan 8. Dikatakan di sana itu pasti tergenapi, saudara yang dikasihi Tuhan. Maka kita tak perlu takut menghadapi tahun kering, panas terik, atau apapun itu. Karena Tuhan berkuasa memerintah berkat kepada orang-orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Apapun yang kita hadapi, Tuhan pasti bertindak dan menolong saudara dan saya. Asal kita mau menyerahkan sepenuhnya hidup kita kepada Tuhan. Mazmur 37 ayat 5 dikatakan di sini, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Saudaraku, Mazmur ini menyampaikan kepada kita untuk menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Ia akan bertindak, Dia akan lakukan bagian Tuhan untuk menolong saudara. Saudaraku, kalau kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, Dia akan bertindak, melakukan sesuatu untuk menolong saudara dan saya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur, kita punya Tuhan, kita punya Allah yang kita sembah yang luar biasa. Ingat, dan Dia adalah penolong kita, saudara yang dikasihi Tuhan. Mazmur 121 ayat 1 dan 2. Di sini Daud berkata, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Sekalipun Daud mengalami kesulitan, sekalipun Daud mengalami masalah, Daud percaya dan mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Dan Daud menaruh harapannya pada Tuhan. Ketika dia lakukan semuanya itu, dia mendapatkan pertolongan. Begitupun orang yang percaya kepada Tuhan. Saudara dan saya yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapan pada Tuhan pasti berbuah dan diberkati Tuhan. Sekalipun di tengah-tengah masalah, kesulitan, di akhir-akhir ini mungkin kita mengalami segala sesuatu yang mungkin kita tidak mampu untuk menyelesaikannya. Tapi percayalah bahwa Tuhan ada di dalam hidupmu. Tuhan pasti menolong dan memberkati kita, saudara dikasihi Tuhan. Pagi hari ini, ketika kita percaya dan kita mengandalkan Tuhan dan menaruh percaya kita kepada Tuhan, Dia akan bertindak. Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang baik, Tuhan yang berkuasa, maka Dia pasti memberkati kita semua. Berharaplah kepada Tuhan. Percayalah engkau tidak sendiri, engkau akan bersama-sama dengan Tuhan. Ketika engkau diperhadapkan dengan situasi yang tidak memungkinkan bagi kita, tapi Tuhan tidak pernah membiarkan kita, saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan pasti menolong saudara. Tuhan pasti memberkati saudara. Seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang merambatkan akar-akarnya dan menghasilkan buah. Menghasilkan buah yang begitu enak, yang begitu manis, yang begitu lebat. Kita percaya hidup kita pun pasti seperti apa yang Tuhan janjikan kepada kita itu. Tuhan pasti memberkati saudara dan Tuhan pasti memberikan kemenangan kepada saudara dan saya. Itu sebabnya pagi hari ini, serahkanlah semua hidup kita kepada Tuhan. Andalkan Tuhan dalam setiap langkah hidup kita. Niscaya Tuhan pasti memberikan berkat yang luar biasa kepada kita. Puji nama Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita mari bersama-sama untuk berdoa. Kita menyerahkan semua apapun yang kita hadapi kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepada Tuhan. Tentu kami sadar kami lemah. Kami tidak mampu melakukan sesuatu lebih lagi Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan,
Ketika kami lemah, ketika kami tidak mampu, ketika kami boleh mengandalkan Tuhan, kami percaya Tuhan pasti menolong kami. Bagi hari ini apapun yang kami hadapi Tuhan, kami percaya, kami panggil namamu, kami undang Tuhan hari dalam kehidupan kami percaya kekuatan yang dari Tuhan, Tuhan pasti berikan kepada kami Tuhan. Terima kasih untuk kami boleh berjalan sepanjang hari ini, dan kami percaya Tuhan pasti melindungi dan menolong kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa untuk semua kami yang Tuhan berkati. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pertolongan kami hanya datangnya dari Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Tuhan memberkati.